وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Qala Az-Zujjaj. Az-Zujjaj di sini namanya adalah Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Sari. Beliau ahli tafsir, sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Qadir. Fathul Qadir ini tafsir karya Al-Imam Asy-Syaukani. Az-Zujjaj rahimahullah ta'ala menyebutkan, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya, tentang firman Allah Azza wa Jalla tatkala Allah Azza wa Jalla mengabarkan tentang kisahnya Nabi Musa. Musa alaihissalam pernah mengatakan kepada Khadir, apakah boleh aku mengikutimu? Apakah boleh aku belajar bersamamu, ngambil ilmu darimu, supaya engkau bisa mengajariku, bisa mendidik aku dari apa yang engkau diajari oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Zujjaj ketika komentari ayat ini, pada ayat ini terdapat faedah tentang apa yang dilakukan oleh Nabiullah Musa alaihissalam dalam kondisi beliau termasuk golongan para nabi. Bahkan Musa alaihissalam digolongkan sebagai ulul azmi minar rusul. Namun walaupun beliau termasuk nabi ulul azmi, termasuk bagian nabi yang mulia, beliau adalah kalimur rahman, nabi yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak setiap nabi langsung diajak bicara, hanya ada 3 nabi. Itu menunjukkan istimewanya Adam alaihissalam, istimewanya Musa, istimewanya Nabi kita Muhammad SAW. Mereka disebut kalimur rahman, nabi-nabi yang diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla. Musa alaihissalam termasuk golongan para nabi, bahkan termasuk dari golongan ulul azmi minar rusul. Beliau tetap melakukan talabil ilmi war rihlah, tetap melakukan mencari ilmu dan rihlah. Ini menunjukkan, kata Az-Zujjaj, bahwasannya tidak pantas, tidak layak bagi seseorang untuk meninggalkan menuntut ilmu meskipun dia sudah mencapai puncak dari ilmu tadi. Dan juga selayaknya bagi seseorang agar merendah diri terhadap orang yang lebih berilmu dari dirinya. Lihat Nabiullah Musa alaihissalam, beliau merendahkan diri kepada Khadir, karena Khadir pada ilmu-ilmu tertentu Khadir lebih berilmu dibandingkan Musa. Walaupun secara global Musa lebih afdal, mungkin dikatakan lebih berilmu dibandingkan Khadir, namun ada ilmu-ilmu yang tidak dimiliki oleh Musa alaihissalam. Musa merendahkan diri, izin kepada Khadir untuk mencari ilmu, untuk minta bimbingan. Kalau sekelas Nabiullah Musa alaihissalam, beliau berupaya untuk melakukan rihlah, beliau berupaya untuk thalabul ilmi syar'i dalam kondisi beliau adalah nabi yang mulia, maka selain beliau sangat-sangat layak dan sangat-sangat pantas untuk menuntut ilmu syar'i. Pada kisah Nabiullah Musa alaihissalam, di sini juga terdapat faedah bahwasanya Musa alaihissalam adalah awwalu man rahala fi talabil ilmi, orang yang pertama kali rihlah dalam mencari ilmu, yaitu Nabiullah Musa alaihissalam. Beliau rihlah meninggalkan kampung halaman dalam rangka ingin mempelajari sesuatu yang beliau tidak ketahui ilmu sebelumnya. Maka dari sini sangat-sangat layak, sangat-sangat pantas bagi antum semua untuk melakukan rihlah dalam mencari ilmu syar'i. Lihat di sini Nabiullah Musa alaihissalam, beliau tidak sungkan-sungkan untuk melakukan rihlah, untuk melakukan thalabul ilmi syar'i, melakukan perjalanan yang sangat jauh dalam kondisi beliau adalah seorang nabi yang lebih afdol dibandingkan Khadir. Kalau sekelas Musa seperti ini, maka yang kita-kita ini tadi lebih layak untuk menuntut ilmu syar'i. Namun di sini ada tanbih ayyuhal ikhwah. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab Ikhtisar Ulumil Hadis. Al-Hafidz Ibnu Katsir, beliau menyebutkan dalam kitab Ikhtisar Ulumil Hadis
bahwasannya seseorang jangan dulu melakukan rehla dalam mencari ilmu sampai dia yastau'ib, mengambil banyak riwayat-riwayat dari ulama ahlul balad di tempat dia tinggal tadi. Nah, ini sangat penting. Nasihat kami, jangan antum melakukan rehla menuntut ilmu ke negeri Yaman, melainkan antum sudah belajar dulu di Indonesia, minimal bahasa Arab dulu. Syukur-syukur antum bisa belajar tauhid, akidah, ada bekal di Indonesia, silsilah lengkap. Usul fikih, ilmu mustalah, usul tafsir dan yang lainnya, ilmu lughah, ilmu sharaf yang antum sudah ada, kemudian antum berangkat. Namun kalau antum di Indonesianya masih terbata-bata, langsung buru-buru, itu nanti berdampak di sananya antum tidak maksimal belajar. Justru antum harus ngulang pelajaran, harus belajar dari nol dari orang-orang yang senior duluan di sana. Karena ketika belajar di majelisnya mereka para ulama, di sana diajarkan bahasa Arab, kan menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga kalau antumnya tidak ngerti bahasa Arab, berdampak susah memahami kalamnya masyayikh. Jelas?